Let's go guys, kita bakal langsung berangkat nih dari Campo Militar ke arah Los Higos. Ini adil sih buat El Pozo yang agak sedikit PR. Monte Nuevo bisa terjangkau, Ladrilera bisa terjangkau, barisan dari arah kanan juga bisa kejangkau semua. Impala, Puerto Paraiso, La Coberia dan juga El Pozo butuh sedikit vehicles. Apalagi buat yang mau ke arah Ruins ya, itu butuh banget kendaraan. Betul banget. Ini timur sampai tengah masih bisa banget dijangkau oleh para player tentunya. Ada beberapa player udah drop cepet banget kayak 007. Kemudian IOG ini mengingatkan kita juga dengan PMPL. IOG bermain lagi di Cruz Deval. Kemudian tempat-tempat besar seperti Los Leones sepertinya sebentar lagi juga akan dihuni oleh beberapa tim. Pekado juga sudah ada beberapa tim yang ada di sekitarannya dan tentunya sampai ke late drop cuma Cera juga ada beberapa tim yang sudah mulai turun. Yes, betul sekali dan kita belum melihat adanya circle. Baru dibilang tiba-tiba circle-nya keluar dan mengambil Pekado menjadi titik tengah dari circle yang pertama. Enak nih. Enak harusnya. Betul. Dan ada kemungkinan besar ini gamenya bakal pasif banget karena circle-nya tuh kayak gini. Banyak banget kompon-kompon dan juga banyak banget high ground yang bisa dimanfaatkan untuk circle yang seperti ini. Yap, setuju banget. Hanya beberapa tim yang saat ini ada di luar circle seperti tim Capital 9, Kalimantan Barat, IOG dan 007. Berarti menandakan ada 4 tim yang di luar circle. Selainnya udah double circle, udah punya compound juga, tinggal hold tentunya maksimal utility dan equipment yang mereka butuhkan. Betul, sementara Kong sudah mendapatkan vehicles-nya mereka, akan langsung menuju ke arah looting drop mereka karena nggak sampai kan, jadi mereka butuh kendaraan untuk menuju ke arah sana, ke arah El Pozo. Lagian El Pozo juga nggak terlalu jauh dari circle, jadi buat bolak-balik atau mereka pengen nahan blue zone, gua rasa it's okay lah karena tinggal gerak sedikit doang. Betul banget. Ditambah juga El Pozo adalah map atau luas daerahnya sangat besar, bisa maksimal banget untuk lootingannya. Ditambah dengan tadi Pasta udah menyebutkan tidak terlalu jauh dari zona, berarti harusnya bisa maksimal banget. High tier loot juga. Harusnya Kong akan kuat banget sih di mid sampai late game nanti. Betul, tapi di arah Pekado tadi sempat terlihat ada tim 7 EVOS dan juga Nero dengan jarak yang cukup dekat, tapi mereka masih berbeda tempatnya. Kalau Pekadonya itu EVOS, mungkin Nero tuh ngambil scrappingan sekitarnya Pekado. Betul. Jadi memang kembali lagi Pekado di sekitaran juga sekarang setelah update banyak juga scrapping area, banyak kompon-kompon baru dan Ion tetap dengan Impalanya ya mereka memainkan gameplay ini. Karena Impala kan tadi nggak terlalu jauh juga dari pesawat, masih bisa terjangkau dan mereka juga udah punya vehicles juga. Mau rotasi cepat atau rotasi lambat, seenggaknya mereka nih Impalanya masuk dalam circle pertama. Yap. Siren water treatment sama juga nih kayak saat Siren bermain di PMPL tentunya mendapatkan water treatment sebenarnya buat satu squad tuh kurang. Cuman karena kembali lagi banyak scrapping area yang bisa di loot selepasnya, vehicle juga tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Jadi merupakan sebuah tempat yang cukup baik juga untuk di loot di awal-awal zona seperti ini. Yap, betul. IOG itu daerah Cross del Valle berarti ya. Betul. Daerah Cross del Valle, terus dari arah bawah tadi itu harusnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada Voin, terus ada OHID juga. Dan tentunya yang jadi pertanyaan gue, kemana Evo setelah mereka kelar looting di Pekado? Kalau circle kayak gini, kalau ini Red Aliens bakal ambil mangkok yang ada di bukit deket rumah L, deket bangunan L tuh. Kan kanannya ada gudang, serong depan gudangnya tuh kayak ada yang bentuk mangkok, itu yang suka biasanya diambil sama Red Aliens jalur rotasi mereka kalau kayak gini, karena di mangkok itu mereka bisa ngelihat rotasi yang dari arah cuma Cera, yang dari arah Los Leones, yang mau menuju ke arah Pekado, itu semuanya bisa kekontrol sama mereka. Betul banget. Dan untuk movement setelah dari Pekado menurut gua logically untuk dilakukan, karena kalau mereka terlalu lama di Pekado juga, notabene tempat dengan banyak compound, apalagi dengan mode TPP, dengan ada tamu-tamu tadi undang nanti yang datang, justru akan menyulitkan EVOS untuk melakukan rotasi. Dan itu menurut gue yang akhirnya Bigetron lakukan kalau Red Aliens biasanya melakukan loot di sekitaran Pekado. Betul, bahkan C9 kali ini juga sudah mulai melakukan rotasi harusnya. Dan EVOS
Ya, yang masih memaksimalkan looting area mereka di Pekado. Kayaknya mereka pengen ngehabisin semua kompon, semua looting area yang ada di Pekado. Nggak pengen disisain satupun. Betul banget. Sampai tasnya penuh pokoknya. Sampai tasnya penuh. Dan menarik tadi kita lihat EVOS ternyata udah merangsek masuk ke page di bagian kiri. Berarti udah ada di top 8 sekarang. Kalau misalnya dia ingin lolos ke Grand Final atau ke PMPL tentunya dia harus butuh banget untuk konsisten lagi gameplaynya nih. Yap. Karena itu yang dibutuhkan saat ini, hanya 14 game termasuk dengan game saat ini, jadi benar-benar harus lebih konsisten lagi. Itu pun berlaku bagi tim-tim lainnya tentunya. Yes, karena enak banget men. Kita bisa tahu tim ini lolos atau enggak ke PMPL season 2 itu tinggal ngeliat aja halaman kiri kan cuma 8 tim. Iya, Ya itu. itu dia. Halaman kiri pokoknya yang bakal lolos ke PMPL Indonesia season 2, halaman kanan yang harus menjadi penonton dulu dan berjuang lebih keras lagi untuk bisa lolos ke PMPL season berikutnya. Betul banget. Dari dunia games juga sudah mendapatkan sekitaran kompon open field di sini. Di sekitaran graveyard sepertinya akan mulai bergerak menuju high ground. Ini juga tempat yang cukup baik menurut gua. High ground di sini agak sulit untuk dikontes oleh tim-tim lain karena memang terennya yang selain high ground terus bumpy gitu loh. Ya, dan mereka berani rotasi Iya, pakai Merado. Merado. Itu dia. Nah, ini kalau nyangkut tuh. Kalau yang tadi tuh nyangkut, ya udah ngambang tuh Meradonya. Udah teriak-teriak sih, jemput gua men. Iya, tolong tabrak mobil gua dong. Tolong. Ini banyak ternyata ya, 4 vehicles yang mereka punya. Sementara dari Voin juga sudah mulai bergerak menuju ke bagian tengah lagi, mengarah ke arah Pekado. Wow, Pekado berdarah nih. Betul. Itu tadi yang sempat kita bahas sedikit ketika tamu-tamu tadi undang itu datang, akan sulit kita bertahan di Pekado, apalagi kalau mereka udah bisa merangsek masuk ke kompon. Dan sepertinya pendapat Pasta benar banget, agak pasif kita lihat ya, karena memang hampir semuanya punya kompon masing-masing, punya kota masing-masing. Jadi belum ada keseharusan bagi mereka untuk melakukan kontes di early fight kayak gini sih. Ya, mereka bakal main santai dulu, santuy dulu ya. Dan tentunya terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton di live stream Facebook page, YouTube PUBG Mobile Indonesia. Kita kalau nggak salah tadi terakhir gua cek itu udah 20.000 plus like-nya. Wush. Kalian keren banget pokoknya. Terus tadi itu followers yang ada di Facebook page PUBG Mobile juga nambah hari ini. Wih, luar biasa. Hampir nambah seceng. Hampir nambah Wush. Seceng. Jadi cukup banyak perkembangan yang didapatkan untuk hari ini dari PNC. Terus sekarang ternyata di YouTube itu udah 26.000. Angka yang tanggung. Tanggung lagi. Tanggung. Buat yang lagi nonton yang baru bergabung bisa kali di-share ke sosial media kalian. Betul. Supaya tembus di 30.000 like YouTube. 30.000 like. Wow, kalau di total ternyata Doki. Di total antara Facebook terus YouTube itu udah 70-an ribu. 70-an ribu viewers. 70-an ribu. Wow. Itu belum digabung kalau ada yang bandel nge-streaming. Waduh, itu harusnya nggak kita hitung sih, Pas. Ya, harusnya nggak dihitung. Jitakin itu kayaknya. Kita ngingetin aja sih buat teman-teman yang lagi nonton di platform manapun, tapi sebentar karena bakal ada perang kali ini. Oh, nggak jadi di PHP-in. Oke. Lanjutkan, Pas. Ternyata nggak cuma manusia yang bisa nge-PHP-in ya. Perang pun bisa nge-PHP-in ternyata. Oke. Jadi buat yang lagi nonton nih sekarang, yang lagi nonton di YouTube dan juga Facebook page dari PUBG Mobile Indonesia, kalian udah cocok nih nonton di sini. Tapi buat yang lagi nonton di platform lain ataupun nonton di YouTube, di Facebook yang bukan official dari PUBG Mobile Indonesia, yuk kita kumpul nonton di officialnya supaya makin ramai lagi. Karena gue usahakan nih ya, kalau sampai 100.000 viewers, terus tembus juga like-nya 100.000, ya kita godain Xiaomi supaya ngasih satu Redmi Note 9 Pro-nya. Wih, mantap banget buat viewers tentunya ya. Iya. Wih. Tenang. Bapak e-sportsnya lagi di sini. Iya, bapaknya bisa lagi kita di sini. palak nanti. Betul. Nah, kita harus tembusin dulu tapi 100.000 viewers sama 100.000 likes. Makanya kita harus kumpul, jangan nonton di tempat yang bajakan. Betul. Karena yang bajakan biasanya burik ya. Iya, kualitasnya jelek. Iya, makanya harus langsung pindah ke sini aja. Betul Oh, banget. gudang nggak ada pintunya ya, wajar. Wah, iya dong, kan gudang. Bener, gudang ya, wajar. Wajar. Karena kalau gudang ada pintunya itu kayak repot ya, harus ngangkat ke atas dulu. Betul. Jadi pindah-pindahin barangnya agak lama. Ya agak lama, jadi wajar kalau gudang nggak ada pintunya. Jadi kan kita ngomongin strategi gitu. Iya betul, tadi agak capek gue pas habis itu suruh agak goyang capek kan ya. di awal. Oh bener. Tapi sepertinya bakal ada yang menggoyang senjatanya, langsung di spray begitu saja. Satu mobil dari Sumatera Utara running shoot tadi, namun belum bisa mendapatkan knock, bahkan mobilnya gagal untuk diledakkan.
Betul banget, dan menarik banget kalau kita menyaksikan Miramar sekarang, banyak banget tim-tim yang udah mulai menggunakan kompon-kompon baru yang itu efektif banget sih. Kayak tadi kita lihat 007 itu udah rotasi yang cukup jauh sampai ke daerah sekitar Los Leones. Siren bahkan di sini menggunakan pom bensin yang baru nih dibangun. Oh ternyata langsung lanjut lagi, hanya jemput doang sepertinya sebentar lagi untuk menguasai warehouse di sekitarannya. Betul, tapi sepertinya mobilnya ada yang tersangkut. Betul. Agak sulit memang ya, banyak ini tempat makan di situ, tempat piknik kayaknya. Betul. Orang tuh nongkrong ke gunung, ini nongkrong di pom bensin ya. Waduh. Oke, dari Nero yang sudah mulai mendekati satu pemain dari ID yang akan dikejar sepertinya, tapi Mambo sedikit terlambat. Sudah mulai turun dari arah perbukitan, tapi lihat ada 3 mobil juga sedang melakukan rotasi, bakal di-spray langsung sama Mambo. Tayonya tapi masih cukup strong karena Tayo adalah mobil dengan armor yang cukup tebal. Tapi kali ini spraynya bakal komit, cukup sekarat, 50% HP terbuang dari 2 pemain dari RMS. Betul banget, tipis tadi, hampir banget bisa knockdown tentunya dari player RMS. Tapi kembali lagi, Tayo memang health point yang cukup besar, tapi downfallnya adalah speed yang cukup lambat. Tapi tidak berakhir di situ ternyata perangan kita, karena tercium, terendus, terdengar oleh Ion Esports. Lihat gerakannya ternyata diambil terlebih dahulu. Yang tadi gue prediksi bakal diambil spotnya sama Evos, ternyata diambil sama Ion terlebih dahulu. Betul banget, cekungan-cekungan ini berbahaya banget karena kita bisa ofensif dan defensif di waktu yang bersamaan. Iya, dan ada satu kepala yang bakal kelihatan. Free shot di tapping, 2 hit masuk dan cukup low HP dari salah satu pemain RMS tadi. Tipis banget dari Red Face, on point. Tapi kembali lagi tadi hampir saja untuk knockdown. Tapi harusnya dari RMS juga sudah menyadari bahwasanya ada tim lain yang ada di sekitaran mereka, yaitu Ion Esports saat ini. Ya, mereka harus aware dengan situasi yang ada di sekitar mereka juga, karena balik lagi gudang yang mereka tempatin itu adanya di lower ground, sementara Ion melakukan setup di high ground yang lebih tinggi daripada tempatnya si RMS. Bahkan kali ini Red Face sudah mulai melakukan flank 1 orang di arah yang lain untuk mengontrol di bagian jalanannya supaya bisa lebih mengamankan spot yang udah ditempatin sama Ion. Betul banget. Dari Ion sendiri juga ini adalah permainan sangat luar biasa, di mana teman-teman semua bisa melihat Ion tidak terfokus hanya kepada satu arah. Dia tidak hanya terfokus kepada tim yang ada di warehouse, tapi dengan penjagaan 4 sisi mata angin yang luar biasa, dia tadi bahkan bisa mengusir player atau tim lain yang ada dari belakangnya, tetap memperhatikan ke arah Pekado juga, dan tentunya tidak melepaskan tajinya kepada player-player yang ada di warehouse yang ada di depannya. Dan Zona sudah bergerak kembali masuk ke zona kedua saat ini. Betul, dan langsung menuju ke bagian utara ternyata. Ini jadi PR buat tim-tim yang masih berada di bagian selatan, kayak C9 yang masih rotasi. Voin juga harus mencari spot yang kosong. Kalau mau kosong banget mereka harus muter jauh ke arah kiri, ngelewatin Kong dan ngebokong daerahnya IOG. Tapi itu jauh banget sih jalur rotasinya. Betul banget. Dari C9 tadi karena kita lihat dia memang agak cukup jauh dari ngelutnya juga, kalau udah nggak salah dari sekitaran Puerto tadi starting line-nya. Sekarang mereka udah mulai masuk dalam zona, tapi kembali lagi saat mereka ingin merangsek masuk sekaligus langsung secara garis lurus, udah banyak banget tim-tim yang udah menunggu mereka tentunya. RMS masih dengan melakukan penjagaan, sudah berada dalam zona ketiga. Mas saya tadi mereka udah menjaga dengan cukup baik, senjata yang mereka miliki sudah cukup bagus juga. Ada M24 tadi, ada M4 di sini. Jadi mereka sebenarnya udah cukup kuat, tinggal bagaimana mereka tidak gampang untuk tertag oleh Ion. Dan di sebelah Ion sekarang udah ada DG juga. Ya, sudah mulai padat nih siklus penduduknya ya. Betul. Di arah perbukitan ini karena masih masuk ke dalam circle, dan ini bisa motong loh. Bisa motong tim-tim yang bakal datang dari arah selatan, mengambil bagian tengah, dan ada spray lagi. Walaupun hanya terlihat mobilnya aja sedikit renderan tadi. DG berusaha untuk memberikan beberapa damage-nya ke arah satu jeep yang lewat. Tapi yaudah, dikarin gak? Dikarin gak tuh? Mungkin itu langsung press fire ya biar gak menuju ke arah mereka. Tapi tetap komit terus dari DG, masih menembaki terus. Mungkin saja ada beberapa hit yang masuk, tapi karena jaraknya cukup jauh, tidak terlalu terrender juga, kita nggak tahu apakah ada health point yang berkurang. Dan di tempat lain, EVOS akhirnya membuka kill point mereka dengan mendapatkan 1 player dari Kalimantan Tengah saat ini. Iya, lu bayangkan ya. Nggak, semoga bisa terbayangkan sama Eldoge ya. 3 circle, betul. Baru 2 yang pulang ke lobby. Wah, 2-nya itu bukan tim player. Iya, baru playernya doang yang dipulangkan ke arah lobby, tapi dapetin 1 orang lagi. Ternyata EVOS bermain dengan M24 yang sangat baik. Liquid juga, wow, sudah mulai menunjukkan potensi snipernya dia. 1 headshot tadi ke arah pemain dari DG.
satu persatu sudah mulai terculik di tengah perjalanan Blue Zone yang ketiga. Betul sekali. Tiba-tiba ini menjadi panas tentunya sebagaimana Miramar seharusnya. Kenapa? AC-nya kurang dingin. Oh, bukan, maksud saya in game-nya. Betul banget. Karena zona udah mulai mengecil, tadi kita lihat juga sudah ada kepadatan di beberapa lokasi. Ion pun di sini Red Face mencoba untuk menembaki. Ada banyak banget sebuah rotasi yang dilakukan oleh 4 serap di meledak satu, tapi ternyata jatuh duluan dari poin itu sendiri dan langsung di finish oleh Ion Esport tentunya. Betul, gak pakai lama lagi dan gila kontrol yang bagus banget dari Red Face berhasil mendapatkan satu, tapi ada tag, ada yang jualan di tengah Miramar. Pelurunya habis dari Red Face, butuh di reload. Terlalu nikmat untuk menembak target yang sudah sangat bebas tadi. Smoke setup terlebih dahulu, kali ini Hook bakal menyelamatkan satu pemain mereka, Justin knock dan di drop first aid, berarti dia nggak punya healing. Betul banget. Dan dia nggak punya healing. Dan sedih banget buat Void saat ini vehicle mereka udah terspot, udah mulai dihancurkan. Kemudian zona juga sudah harus bergerak selepas ini. Mereka ada di open field Kalimantan Barat dan Ion Esport bahkan yang mendapatkan vision ke arah Void, dan ini akan menjadi sulit banget pas betul buat mereka. Karena daerah sini tuh padat banget, daerahnya Ion tuh padat, ada DG, ada Void, ada Kalbar tadi. Terus ada RMS harusnya yang tadi datang dari arah selatan. Ini bakal menjadi daerah yang padat banget. Bahkan ini circle-nya tadi kalau nggak salah naik ke atas, berarti ke arahnya Kong dan juga IOG. Ini bakal ada close combat terlebih dahulu. Kali ini Anthem berada di arah Broken Wall, harus menghadapi tim siapa tadi itu di atas? Nggak kelihatan. Adi jadu hilang, observernya pinjang. Oke. Dan bakal ada smoke setup terlebih dahulu. Ah, itu dia. Ya, ada semut, ada semut lah. Semut. Ada Sumatera Utara yang ada di bagian atas, tapi Jersey terjatuh sama kendaraannya sendiri. Ion bakal fight dengan EVOS, bertukar trade antara Ion dan juga EVOS, tapi mobil sudah cukup berasap. Liquid harus segera keluar dan no! Mobilnya meledak, habis chicken, terbitlah tusun. Masih berlaku untuk Ion. 15 menjadi posisi bagi Ion keluar ke lobby saat ini. Rotasi cepat coba dilakukan oleh Ion menggunakan setup vehicle 2 setidaknya tadi, dan ada sebuah spray yang dilakukan oleh tim lainnya menjadikan cukup sulit untuk masuk dalam zona dan bahkan meledakkan kendaraan dari Ion Esport. Again, benar kata Pasta tadi, habis chicken terbitlah tusun. Ya karena udah kelihatan banget tadi jalur rotasinya itu padat banget, apalagi circle-nya itu dari arah kanan tuh circle cepat, bukan circle lambat, bukan circle yang lambat. Tapi EVOS kayaknya nggak puas untuk ngambil Ionnya doang karena dia pengen fight lagi dengan C9. Sudah cukup dekat, jarak mereka hanya dipisahkan oleh beberapa rumah dan tembok yang ada di depan EXE persis. Bakal dibuka pintunya. Ada dua setup push kanan dan kiri ini masih berada di sekitar PK seberang dari arenanya. Tapi kayaknya granat masih belum memberikan impact yang terlalu besar kali ini. Dilempar granat yang kedua juga belum menghasilkan knock sama sekali. Dua setup yang dilakukan sama C9 dua-dua di arah dua rumah yang berbeda. Betul sekali. Sebuah defensif yang cukup baik dari C9. Mereka tidak terfokus atau tidak tersentral dalam satu rumah. Tapi laser terbakar oleh Molotov, dan ini akan menjadikan agak lambat bagi EVOS untuk bisa push ke arah Capital 9 karena Liza harus melakukan ini terlebih dahulu. Oh, nggak boleh lengah men, karena yang dihadapin EVOS tuh nggak cuma C9 doang, ada Nara, ada satu burung ya, ada satu burung yang udah mulai mantek dari bagian atas. Oh, smoke yang cukup tebal untuk menghambat penglihatanan EVOS mungkin, karena dari C9 mungkin mereka bakal sedikit mundur lagi, ngambil tempat yang lebih aman. Oh, yang jadi PR tuh dari ID. Betul. Mereka belum masuk ke dalam circle nih. Mereka butuh sedikit lagi untuk masuk ke dalam circle dan udah dijagain sama EVOS. Betul banget. Dan di dalam arena mereka harus mulai masuk dalam circle karena sebentar lagi akan memadat ke arah circle kelima atau phase kelima. Nara masih melakukan sebuah scouting, sebuah spotting dari atas sana ke arah EVOS, dan EVOS pun masih menjaga pergerakan dari RMS OID Esport untuk tidak bisa bergerak secara mudah dari arena. Zona sudah mulai mendekat, tentunya terjadi kepadatan di bagian selatan zona. Saat ini ada Capital 9, ada EVOS, ada RMS OID, ada Siren dan juga Nero tentunya. Ini menjadi luar biasa sekali karena OID udah benar-benar terkunci, nggak bisa bergerak dengan mudah. Net dilemparkan sana udah di-cook, apakah connect? Ternyata tidak connect karena waktunya terlalu sempit, dan ini udah sangat sakit, belum nge-heal. Oh no. Ini bakal ngerelain kayaknya, akan dikasih semua peralatannya, semua yang udah dia looting ke satu orang, karena bakal dihujanin granat. Ada granat buatan di sekitar PK dari EVOS ke arah OID. Jadi mimpi buruk men, karena udah dijagain jalur tercepat mereka untuk masuk ke dalam circle. 6 first aid yang dipunya oleh salah satu pemain dari RMS.
Betul banget. Semua first aid dari teman-temannya udah mulai diberikan, udah mulai disalurkan ke satu player itu God OH di sini sedang melakukan first aid, dan seperti EVOS sudah mengetahui ada strategi yang digunakan oleh RMS. Mereka berpikir tidak worth untuk menjaga terlalu lama karena zona juga sudah bergerak dan mereka akan mulai merangsek masuk di mana C9 ternyata sudah bergerak dan sedang berhadapan dengan Nero saat ini. Betul, ini bakal ke sandwich harusnya posisinya karena Nara punya angle view yang bagus banget karena lower ground. Ada Nero juga, ini maybe bisa nembak ke arah Nero kalau dia mau. Kalau dia mau dia bisa nembak ke arah Nero, tapi dia pengen dapetin orang yang keluar dari PK2 terlebih dahulu. Bahkan satu orang sudah tersungkur karena tanah butuh di revive. Blue Zone sudah mulai menghimpit, circle kelima akan mengecil kembali. Dan Frost berada di bagian bawah, satu orang masih memantau dari arah tebing ini. Betul sekali. Permainan Nara sangat luar biasa di mana maybe sendirian dan pemain Nara lainnya ada di sekitaran rumah Dewa yang baru saja ada sekarang di Miramar tentunya setelah update kemarin. Dan ini akan bagus banget dari maybe karena dia bener banget kata Pasta juga tadi udah punya view yang sangat baik. C9 bahkan udah ter-take down 3 orang. EVOS pun akan bergerak susah dan RMS ternyata bisa pelan-pelan masuk dalam zona nih pas. Wow. Betul. Dia manfaatin celahnya. Awas dibokong Fox. Dia nggak nembak. Dia lebih milih rotasi dan step bakal kedengeran di arah kanan. Ada 2 pemain dari EVOS dan ada True Smoke dari Fox. Dia mendengar bunyi-bunyian tadi, ada step yang turun dari lantai 2. Betul sekali, sebuah momentum yang tadi udah bagus banget dimanfaatkan oleh C9, tapi karena ada sebuah step yang tiba-tiba terdengar oleh EVOS, langsung mereka semua aware dan mendapatkan kill terakhir dari Capital 9. Iya, dan EVOS nggak boleh lengah karena di belakang mereka masih ada satu pemain dari OHID. Ini bisa di backstep sih EVOS ya. EVOS harus aware juga dengan keadaan yang ada di belakang mereka. Sementara 2 pemain Nero bakal setup smoke, dia punya 2 vehicles juga, harus naik ke arah gunung mau muter jauh. Ini bakal healing harusnya. Ini benar-benar sebuah posisi yang sangat sulit tentunya bagi masing-masing tim yang bergerak dari sisi selatan zona saat ini, terutama RMS karena dia harus berjuang sendirian setidaknya untuk mengumpulkan placement point. Ada EVOS yang deket banget, Laser dan kawan-kawan, dan OID Esport di sini. God OH lebih Dia memilih dapet untuk Poron. dia dapat space loh di situ. Gue kira udah nggak bakal dapat lagi. Dia masuk ke dalam circle. Malah dia yang bisa ngebedain EVOS kalau EVOS-nya lengah. Tapi di sisi lain masih ada perang yang terjadi. IOG bakal perang sama DG, bahkan udah saling trade kill, trade knock juga. DG hanya menyisakan 2 pemain mereka. IOG masih utuh dengan 4 pemain mereka. Dan EVOS bakal nembak ke bagian pegunungannya kali ini, melihat ke arah DG. Jose cukup low, dia harus healing. Dia masih punya beberapa gundukan yang bisa dipakai untuk bersembunyi juga. Betul sekali, dari Foxnya juga tadi permainan sangat hati-hati, dia tidak mau terlihat dari bagian kirinya, langsung prone saja. DG benar banget menyisakan 2 orang. Smoke sudah mulai dikeluarkan dan ingin berusaha untuk masuk dalam zona berikutnya. Tapi teman-teman bisa saksikan bagian selatan benar-benar penuh. Ada EVOS, ada RMS, dan juga tadi masih ada menyisakan beberapa tim lainnya termasuk DG di sini. Maybe masih ada di atas sana dan kuat banget. Mungkin akan menjadi sebuah momentum yang bagus kalau dia mulai nge-pick sekarang ke arah bawah tentunya. Iya, tapi bakal ada smoke tambahan lagi supaya DG-nya makin aman, dan udah mulai ditembakkan lagi Audrey kali ini. Siren bertahan dengan 4 pemain mereka, bakal menahan arah rotasi dari tim nomor 5. Ada Nero tadi yang udah mulai kejebak, bahkan pemain mereka udah kemakan sama Blue Zone karena ini Blue Zone yang ke-6 DPS bakal menyakitkan. Hampir saja terpick off satu pemain tadi. Medi hampir ke pick dan langsung di pick begitu saja, hanya menyisakan Mambo kali ini. Dipulangkan ke arah lobby. Last man standing, Blue Zone yang akan menjadi eksekutornya atau yang lain kira-kira. Betul sekali, zona udah sakit banget dan Mambo berusaha untuk masuk. Aduh, zona udah tipis banget, masih bisa naik ke atas. Apa bisa dan bye-bye. Betul banget. Nggak bisa selamat lagi. Itu tinggal dia. 7 tim nih. Yap, tinggal 7 tim di mana winner chicken dinner forecast ternyata paling tinggi untuk Siren sekarang karena punya posisi atau jumlah punggawa yang masih banyak, dan maybe ini yang tadi sempat gue sampaikan, dia berada di posisi yang sangat enak, highest ground so far saat ini. Bahkan IOG di bawahnya udah sulit untuk bergerak, ada smoke juga di sana. Seharusnya dari maybe gue sudah mulai spotting ke arah smoke karena dia yakin ada player di sana. Jose udah mulai terpick di sana, harus mulai headshot masuk tapi tidak cukup mampu untuk menganukan. Masih ada hit lainnya. Jose masih bisa untuk memumpatkan dan ternyata tidak bisa karena tidak ada lower ground yang cukup untuk menyembunyikannya. Dari maybe belum saja selesai perang, Siren juga berhasil untuk meratakan Nara yang tadi ada di sana, menyisakan maybe sendirian. Menyisakan maybe sendirian yang ada di sini. Betul, dan IOG juga rotasinya bakal kepotong karena masih ada maybe yang bakal mengontrol dari bagian high ground. Free shot ke arah Kunyit. Ini Kunyit yang bakal benyek karena bakal tembak dari atas. Kunyitnya kenok. Masih ada Rancid yang tersisa dan EVOS berada di bawah mereka persis. Wow, 2 set berarti ya, 2 level. 3 level sorry. Nara, IOG, EVOS.
Betul banget. Ada sebuah level di sini EVOS berada di paling bawah lower ground. Kemudian ada Siren juga, ada IOG juga, dan Nara di sini masih paling aman walaupun sebentar lagi harus mulai bergerak. EVOS, EXE awas, EXE bakal ditembak. Dari 2 level yang bakal tembak menuju ke EXE dan MK jarak dekat menyakitkan. Kunyit berhasil mendapatkan 1 tapi 2 pemain EVOS bakal maju, 1 berhasil ditumbangkan kali ini hanya menyisakan Kunyit yang masih bersembunyi di balik smoke. Ditembak dari bagian atas, no lasernya down. Diposisikan 6 untuk EVOS Esports. Betul banget, semua momentum di sini maybe ingin maju ke bawah karena dia mengetahui ada sebuah fighting yang baru saja selesai. Akan menggunakan Uzi, masih mempik, masih mencari-cari, masih TPP, akan ada sebuah jump shot ke bawah. Kunyit sekarat banget menggunakan MK, mencoba untuk pick ke atas dan ternyata maybe mendapatkan kill terakhir dari pemain IOG, menjadikan maybe sudah mendapatkan kill 8 untuk dirinya sendiri saat ini Pasta. Wah gila, berapa damage yang dikeluarin sama Maybe nih yang dikasih ke musuh. Kayaknya dia bakal jadi MVP harusnya karena damage-nya dia bakal gede banget. Betul banget. Dia masih ngumpet, last man standing nih. Last man standing masih menyatu dengan alam. Sementara Siren juga masih stay. Sementara wow, last man standing dari RMS yang bergerak dari arena Pasta. Betul. Masih hidup. Selamat ya, kesabaran yang membuahkan hasil. Ini luar biasa banget memang dari RMS tentunya. Siren mencari tuh Pas. Waduh. Iya, semoga banyak banget soalnya. Saya dengar ada gunshot di sini katanya. Kok hilang orangnya katanya? Tapi ini 4 lawan 1 lawan 1. 4-1-1. Tor! Belum. Kok kaget sih lu? Enggak dong. Kan gue gak kaget. Iya. Kan gue ngeliatin lu udah tahu nih pasti ada gerak-gerik yang dilakukan. Oke, Gadol sudah mulai cook grenade ke arah bawah. Mateng gak tuh granat? Ada molotov yang dilempar ke bawah juga dan ini sampai udah mulai kedengeran. Dia dapat circle, nggak butuh bergerak terlalu banyak. Belum, dia belum dapat circle. Wah, baju sudah banyak kabur Ya udah lah ya. Pasrah dia front di sana dan langsung bisa dihabis oleh Siren. Sekarang Siren sudah dapat 10 kill, begitupun dari Nara juga. 1 melawan 4, maybe melawan 1 full squad dari Siren. Hey, wida chicken dinner. Hey, don't you give up. Don't you dare. Won't you give up. Don't miss. Ya bener. Habisnya lu udah gak nyanyi, gue gak enak sendiri. Ditembak saja. Kalau gue sih gue lempar molotov biar berasa sakitnya. Biar DPS ya matinya ya. DPS-nya molotov sama Blue John, tapi dia nggak pengen dimajuin dong. Mau digoyang di tempat kayaknya. Masih bermain juga, sedikit menahan Blue Zone-nya. Di spray langsung, mundur, masih selamat. Dan ada tembakan balasan, apakah satu bisa kenok terlebih dahulu karena ini hanya tinggal sendirian doang dan nggak bisa. Winner chicken dinner untuk Siren Esports mendapatkan